Apakah benar hasil dari kamera Vivo V23 ini bagus? Sebagus kata channel-channel sebelah? Simak terus video ini sampai selesai. Halo kawan, jumpa lagi di channel saya Arya Kriswanti. Pertama kali memegang HP ini yang paling terasa adalah ketebalannya. HP ini sangat tipis sekali. Jika dibandingkan dengan HP daily driver saya, Realme 6 Pro, berasa HP itu sangat jadul sekali. HP ini sangat tipis, sangat ringan, dan sangat nyaman digenggam. Vivo V23 ini memiliki dua varian warna. Yang pertama adalah Sunshine Ghost, yang kedua adalah Moonlight Shadow seperti yang saya pegang. Dimensi HP ini sangat nyaman dipegang, sangat ringan, membuat saya tidak pernah khawatir untuk hunting foto. Saya nggak pernah khawatir lagi akan jatuh karena HP yang berat-berat. HP ini sangat ringan sekali. Cocok untuk saya yang sering bepergian hunting foto di luar area atau di outdoor. Dan layar AMOLED-nya membuat saya nyaman untuk melakukan pemotretan di luar ruangan. Dengan Android 11, chipset MediaTek Helio G96, RAM 8GB dengan storage 128GB membuat HP ini sangat enteng untuk dipasang game-game berat maupun aplikasi-aplikasi berat semacam KineMaster ataupun aplikasi-aplikasi pengolah video yang lain. Sekarang kita ke inti video. HP ini dibekali dengan 3 kamera. Kamera utama dengan kekuatan 64 megapiksel dengan focal length 26mm, lalu kamera kedua dengan 8 megapiksel dengan focal length 16mm, lalu dengan kamera ketiga yaitu kamera makro dengan kekuatan 2 megapiksel. Jika kita masuk pada tampilan utama pada kamera di HP ini, terdapat di pojok atas 3 buah garis, yaitu tombol pengaturan. Kita bisa mengaktifkan tombol suara rana ataupun mensenyapkannya. Lalu kita juga bisa mengaktifkan lokasi ataupun menonaktifkannya. Yang paling unik dari kamera ini adalah kita bisa mengaktifkan fokus otomatis pada mata. Jadi jika kamera-kamera dulu fokusnya pada wajah, sekarang di kamera ini fokusnya bisa pada satu titik, yaitu fokus di mata Anda. Lalu yang tak kalah uniknya adalah kita bisa memunculkan atau menyembunyikan histogram. Histogram hanya muncul pada mode Pro di kamera ini. Di bawah timer terdapat garis komposisi yang bisa kita aktifkan ataupun kita bisa sembunyikan. Jika teman-teman bingung untuk mencari komposisi khususnya sepertiga bidang, teman-teman bisa mengaktifkan komposisi garis ini pada layar di kamera HP Anda. Di pinggir sendiri terdapat logo gambar bunga. Apabila kita ingin memotret benda-benda kecil, maka kita bisa memilih dari kamera makro tersebut. Di bawah kamera makro tersebut ada logo AI, Artificial Intelligence. Jadi kamera secara otomatis bisa membaca apa objek di dalam kamera yang sedang kita bidik. Misalkan kita membidik manusia, maka AI berubah logonya menjadi gambar orang. Jika kita membidik gedung, maka AI berubah logonya menjadi gambar gedung. Jika kita membidik gambar-gambar awan atau langit, maka AI akan berubah menjadi gambar langit juga. Lalu di bawah AI ada High Dynamic Range, kita bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkannya. Tapi saran saya lebih baik AI dan HDR diaktifkan semuanya untuk mencapai hasil foto yang lebih bagus. Bagaimana dengan hasil fotonya? Pada kamera utama hasil fotonya bagus-bagus. Kontrasnya cukup baik, warna-warna yang dihasilkan cukup natural dan tidak lebay. Lalu detail yang ditangkap sangat bagus, terlihat dari tulisan di samping rel ini bisa terbaca. Pada siang hari, kamera ini ternyata cukup pintar. Dia mampu menjaga kamera tetap konsisten di ISO 100 dan speed kamera di rentang antara 1/300 sampai dengan 1/400. Jadi
Kamera ini tahu karena siang hari dia tidak perlu capek-capek untuk mengeluarkan ISO yang tinggi, cukup hanya ISO 100 saja, lalu dengan speed antara 1/300 sampai 1/400, kamera ini sudah bisa memfreeze-kan objek-objek yang bergerak cepat. Tersedia juga berbagai macam filter yang bisa Anda pilih sesuai dengan mood karakter fotografimu. Di kamera kedua yang hanya 8 megapiksel ini, saya merasa jika beberapa reproduksi warnanya jauh lebih matang. Warna birunya lebih dapat, warna hijau dan warna kuning pada rel kereta api juga lebih matang. Memang detail pada kamera ini kalah dengan kamera utama karena memang jumlah megapikselnya lebih besar. Lalu yang perlu diperhatikan dari kamera ini adalah distorsinya. Pada foto ini, objek microLED ini terlihat lebih panjang dari semestinya. Secara teknis, kamera kedua ini juga tidak kalah pintar dengan kamera pertama. Dia mampu menjaga konsisten di ISO 100 pada pemotretan di siang hari, lalu menjaga kecepatan di 1/1000 sampai 1/1200. Namun kedua kamera ini tidak cukup pintar apabila dihadapkan pada kondisi indoor ataupun kondisi yang minim cahaya. Pada foto ini misalkan si anak kecil terlihat ngeblur ataupun bergerak. Ini karena secara teknis kamera mengambil dengan kecepatan 1/30. Padahal seharusnya agar anak kecil ini terlihat freeze, kamera harus mengambil dengan kecepatan sekitar 1/50 atau 1/80 detik. Konsekuensinya ISO harus naik. Disinilah kekuatan atau kepintaran aplikasi kamera diuji. Meskipun diambil dengan ISO yang tinggi, foto tidak boleh banyak noise-nya. Begitu juga dengan foto anak yang sedang bermain sepatu roda ini. Kecepatan kamera harus ditingkatkan 1 atau 2 stop ke atas lagi, agar anak yang sedang bermain sepatu roda ini menjadi freeze ataupun beku. Jadi tidak terlihat anak ini kelihatan seperti ngeblur ataupun terlihat seperti efek gerak. Bagaimana dengan mode malam pada kamera ini? Pada kamera utama, warna-warna yang dihasilkan tidak lebay dan cukup natural. Detailnya cukup baik. Tulisan backstation pada foto ini juga cukup terlihat. Namun pada kamera kedua di lensa ultrawide ini, detailnya tidak setajam dengan kamera yang pertama. Tulisan backstation pada foto ini mulai ngeblur ataupun kabur. Tetapi warna dan kontras yang dihasilkan mirip-mirip dengan kamera pertama, cukup bagus. Beralih ke mode portrait pada kamera ini. Ini yang saya paling suka pada halaman utama di kamera ini. Blur yang dihasilkan sangat rapi. Tidak hanya rapi, tapi juga bisa menghasilkan bokeh ala-ala DSLR dengan lensa bukaan lebar. Pada foto ini misalnya terdapat 3 buah objek. Ada action cam di depan, ada kamera analog di tengah, lalu di belakang sendiri ada background. Fokus saya titik di action cam, lalu pada objek tengah merek kamera Ricoh mulai terlihat ngeblur. Dan di belakang sendiri di backgroundnya, tulisan di background sudah tidak terbaca sama sekali atau benar-benar bokeh. Tidak hanya itu, kita bisa mengatur tingkat kebokehannya langsung di HP ini tanpa membuka aplikasi editor-editor bokeh yang lain. Kita bisa mengatur mulai dari tajam sampai dengan setengah bokeh, lalu menjadi sangat bokeh. Dan di kamera depan hasilnya juga cukup bagus. Fitur yang paling menyenangkan dari kamera depan adalah fitur pengisi cahaya. Fitur ini seperti ala-ala ring light yang banyak dipakai oleh selebgram pada saat nge-vlog. Jadi fitur ini bisa otomatis menyala pada saat kondisi di sekitar kita minim cahaya, atau bisa kita selalu hidupkan agar pada saat kita selfie wajah kita selalu bersinar. Kesimpulan secara umum, apakah kamera di HP ini bagus? Saya sebenarnya belum bisa menyimpulkan karena banyak mode di kamera ini yang belum saya uji, mode Pro diantaranya. Tetapi secara umum di fitur-fitur utama di kamera ini hasilnya sangat bagus. Namun catatannya adalah pada saat pengambilan gambar di minim cahaya ataupun di indoor, speed kamera harusnya bisa ditingkatkan lagi.
Jika pada kondisi standar kamera hanya mengambil gambar pada 1/30 detik, harusnya bisa diangkat pada sekitar 1/50 ataupun 1/80 detik. Hal ini berguna untuk memfreezkan gerakan-gerakan tubuh dari objek yang kita foto. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Arya undur diri. Salam fotografi.